Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimanah dari kelas 12 TKJ 2. Pada video kali ini saya akan membawakan materi bab 1 mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Produksi massal. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan. Ciri-ciri produksi massal: adanya standar yang jelas dalam proses produksi, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. Waktu produksi relatif singkat. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Kemudahan dalam kontrol produksi. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Jenis-jenis nilai guna barang. Kegunaan dasar. Kegunaan dasar berarti sebuah benda memiliki nilai berdasarkan zat penyusunnya atau hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh panca indera manusia. Kegunaan waktu. Barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. Pada musim hujan, semua orang tidak ingin kehujanan, sehingga banyak orang membutuhkan payung. Kegunaan tempat. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut. Jenis-jenis nilai guna barang. Kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Kegunaan pelayanan. Kegunaan pelayanan artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Kegunaan milik. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produksi dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Fungsi perencanaan produksi: menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Kelebihan produksi massal: akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, sedikitnya pengeluaran per unit, biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangan produksi massal: sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk. Proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk dikenalkan ke pasar. Tahap perencanaan produksi: ide pokok, seleksi ide produk, desain awal, purwarupa, pengetesan, desain akhir, implementasi. Indikator keberhasilan produksi massal. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berbeda dalam jangkauan mereka. 8 hal pembuat usaha meraih kesuksesan. 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa.
4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan modal yang kuat. 5. Dimensi spesifikasi yang berhubungan dengan laba. Kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. Proses produksi. Proses produksi yaitu tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Produksi yaitu pembuatan barang dengan mesin serta peralatan. Produksi dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau penambah nilai suatu produk agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Persiapan produk yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses persiapan produksi, penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dengan peralatan, mobilisasi personalia, pembelian material, pembagian pekerjaan. Macam-macam proses produksi. Proses produksi pendek, proses produksi panjang, proses produksi kontinu, proses produksi berselingan atau intermittent. Proses produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Manfaat. Organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong, sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi, sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Tujuan untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi, untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. Pengawasan produk. Faktor penyimpangan. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong karena kekurangan masalah kualitas dan lain-lainnya. Terjadinya kerusakan mesin, perubahan permintaan, ketidakhadiran pekerja, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit atau pemasok pelanggan. Manfaatnya, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan, mengendalikan sumber daya, mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Faktor-faktor, sifat produksi, sifat operasi, dan ukuran operasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.